Halo semuanya, ada banyak hal yang terjadi di awal ini. Begitu banyak informasi soal update, baik pro dan kontra, ataupun soal rumor itu dan ini. Namun ada sebuah artikel yang diterbitkan oleh Riot yang berjudul Mengambil Keputusan 5 tahun ke depan oleh Riot Games. Ditulis atau dibuat oleh Nicolo Laurent alias Nicolo. Untuk artikel lengkapnya udah gua kasih di deskripsi dan akan ada dua link di mana satunya dalam bahasa Inggris dan satunya lagi artikel tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia. Siapa Nicolo? Nicolo sendiri adalah CEO dari Riot Games yang telah menjabat selama 4 tahun. Berbeda dengan Brandenburg dan Mark Merrill, kedua orang ini adalah pendiri dari Riot Games dan mereka sekarang berfokus pada bagaimana memanajemen Riot Games. Bisa kita katakan mereka sekarang fokus soal hal yang berbau dengan dokumentasi. Sedangkan Nicolo adalah CEO. Ia bertugas atau berfokus pada produk dari Riot Games. Jadi secara logika sih dari pemahaman gua, dia ini yang akan memegang kendali atas tujuan apa yang akan dilakukan Riot atau keputusan apa dan bagaimana. Jadi jika soal keputusan bagaimana arah dari suatu produk game atau yang lain, maka dia bertanggung jawab atas itu. Oke, artikel ini memang panjang, namun cukup menarik bagi gua karena Riot seolah menunjukkan keterbukaan kepada publik bagaimana tujuan utama mereka. Memang jika kalian membacanya, isi dari artikel ini tidak selengkapnya atau seharusnya. Karena ya tidak mungkin rahasia dari rencana detail perusahaan akan dipublikasikan. Tapi jika kalian enggan membacanya, gua akan kasih tahu ke kalian apa saja yang dibahas dan pendapat gua tentunya soal ini. Sebelum memulai, kalian mungkin akan bertanya, apa akan mempengaruhi Wild Rift? Jawaban pribadi gua adalah iya. Kenapa demikian? Walaupun Paman Alan bilang kalau Wild Rift akan mencoba untuk membuat hal tersendiri dan tidak menyangkut soal leak PC, tapi akan ada beberapa arahan yang mereka harus ikuti. Begitu juga Valorant, LOR, TFT, dan bahkan game yang masih dalam tahap pengembangan lainnya, seperti Project L tentunya. Baiklah, tanpa panjang lebar, gua akan sampaikan ke kalian artikel mengambil keputusan 5 tahun ke depan di Riot Games dari Nicolo selaku CEO Riot. Oke, hal pertama yang disampaikan di artikel ini adalah bagaimana si Nicolo memberikan pandangannya bagaimana keputusan dalam game dan dunia nyata seperti bagaimana keputusan kita dalam mikro dan makro, contohnya waktu Dragon, Smite, dan lain sebagainya. Lalu Nicolo menyampaikan pencapaian luar biasa yang terjadi di 2021, seperti lebih dari 180 juta orang memainkan game dari Riot, ratusan juta orang menonton Arcane, menyelenggarakan event Worlds LOLPC jadi yang paling banyak ditonton, menyelenggarakan event Worlds pertama bagi game baru mereka seperti Wild Rift, Valorant, dan LOR, serta mengumpulkan amal hampir 12 juta dolar dan masih lainnya, masih banyak yang lainnya. Ya, gua sendiri menganggap 2021 adalah hal yang luar biasa bagi Riot, terlebih di tengah pandemi seperti ini. Bayangkan saja, ada begitu banyak event yang harus ditunda, dijadwalkan ulang, bahkan ada sampai tidak memiliki kabar lanjutan karena efek pandemi ini. Tapi Riot berhasil untuk memberikan event mereka kepada semua orang dengan menjamin keamanan tentunya. Jadi coba teman-teman untuk melihat sejenak apa pencapaian mereka di 2021. Memang ada banyak kekurangan terutama di Wild Rift. Tapi bukan berarti ya hal negatif selalu kita ungkit dan justru positif kita tenggelamkan. Pembuka awal ini ditutup Nicolo dengan mengatakan bahwa misi utama kami dan satu-satunya adalah menjadi perusahaan yang paling memprioritaskan pemain di dunia. Misi ini menjadi aspirasi mereka dan setiap orang yang ada di Riot atau sering disebut dengan Rioters. Walaupun mereka sadar belum sampai ke titik itu dan belum sempurna,
namun mereka pastikan bahwa hal itu akan terwujud. Menurut gua sih Riot sudah menuju ke sana. Coba kalian perhatikan deh. Jika kalian mengirimkan tiket soal keluhan kalian, mereka menjawab dengan cepat. Ya, tidak secepat kita kirim lalu 5 menit kemudian langsung ada balasan. Lalu jika kalian memberikan keluhan, saran, dan kritik kepada Rioters sebagai contoh, di Wild Rift ada Riot Juno yang berfokus pada event Wild Rift. Nah, dia terkadang membalas apa yang kita sampaikan, begitu juga yang lain, walaupun tidak semuanya. Jadi menurut gua mereka sudah selangkah menuju pencapaian misi utama mereka, dan gua harap semua orang di Riot sehat selalu agar dapat terus memberikan yang terbaik ke kita. Dan kita juga jangan lupa memberikan kritik dan saran yang membangun agar Riot khususnya Wild Rift terus berkembang dengan baik. Terlebih masalah ping ini ya, yang entah kapan akan kunjung diselesaikan oleh Riot. Gua harap secepatnya. Terlebih sistem juga. Namun ada sebuah kalimat yang membuat gua sedikit tergelitik, di mana terdapat kalimat, nah, mereka bilang seperti itu. Dan gua harap mereka memang seperti itu. Kita tahu permintaan para pemain itu banyak. Namun ada yang harus diutamakan dari permintaan kita. Sebagai satu tadi yang sudah gua bilang, di mana kita ingin sebuah sistem hukuman yang setimpal dan sebuah poin karma atau merit yang bertujuan untuk menghentikan atau mengurangi pemain yang bermain buruk, AFK, dan trolling. Para pemain Wild secara mayoritas tidak meminta e-sport, skin, champion, ataupun event. Mereka menginginkan sistem ini terlebih dahulu datang secepat mungkin dan sebagus mungkin. Menurut gue pribadi hal ini perlu dijadikan fokus tim Wild Rift. Memang tidaklah mudah, tapi jika mereka memberikan perkembangan setiap 1 bulan sekali, tapi kalau bisa seminggu ya, maka para pemain akan mengerti. Akan tetapi jangan juga menjadikan hal ini seolah pembelaan yang memberikan hal buruk kepada pemain. Mereka hanya ingin game ini nyaman dan sebisa mungkin jauh dari toksik. Gue pribadi juga begitu. Siapa yang mau bermain dengan orang trolling ataupun toksik yang kalian ingin naik rank lebih tinggi dan harus tiba-tiba turun dengan begitu cepatnya? Naiknya aja susah. Berlanjut ke paragraf yang diberikan bagian judul yaitu The Climb atau pendakian. Dalam bagian ini Nicolo mengatakan bahwa apa yang ada, direncanakan, dan dilakukan di dalam Riot Games selayaknya sebuah pendakian. Kenapa Nicolo mengaitkan soal game dengan perusahaan dari awal artikel dia ini? Itu karena agar para pembaca lebih mudah memahami apa yang dibahas dan bisa dengan mudah membayangkannya seperti apa. Nicolo bilang bahwa Riot Games memerlukan banyak persiapan dan rencana yang strategis untuk mencapai puncak gunung yang ingin dituju, yaitu menjadi perusahaan yang paling memprioritaskan pemain di dunia. Namun terkadang selama pendakian itu mereka perlu sesekali untuk beristirahat di sepanjang jalan yang mereka tuju ini. Menjabat di 2017, Nicolo juga mengatakan bahwa ia saat jadi CEO pada waktu itu, mereka menetapkan sebuah visi untuk membuat dan merilis game-game baru yang mana akhirnya sesuai dengan nama mereka yaitu Riot Games. Tidak hanya itu saja, Nicolo juga menyebutkan bahwa mereka menetapkan visi untuk e-sport berkelanjutan, memberikan sebuah hal kepada dunia sinematik mereka, dan masih banyak lagi visi yang mereka bentuk. Sama seperti yang gue bilang sebelumnya, Riot sudah selangkah menyelesaikan misi dari visi mereka. Mungkin yang paling simpel ada pada setiap channel dari Riot Games yang membawakan nama dari gamenya, memberikan event, acara, ataupun visi yang berbeda setiap regionnya dan belum terbagi dalam region kecil atau per negara. Sebagai contoh nih, di channel Valorant Prancis, mereka mengeluarkan video chamber live action dengan orang yang bercosplay chamber tentunya. Pada channel utama Valorant atau region lain, tidak ada video soal chamber ini. Begitu juga acara atau event. Berlanjut ke bagian yang menurut gua menarik dari artikel ini. Dan memang sesuai dengan judulnya, yaitu menyusun langkah selanjutnya. Bagian ini Nicolo menjelaskan langkah apa yang mereka buat. Mereka sebelumnya bilang bahwa mereka tidak akan berhenti dan akan terus melangkah dan mendaki. Nicolo juga bilang bahwa mereka, Riot Games ya, tidak ingin dikenal dari apa yang mereka buat,
namun mereka ingin dikenal dengan orang yang menikmati karya mereka. Dia ingin mereka dianggap sebagai perusahaan gamer, bukan perusahaan game. Gua sendiri cukup tertarik dari kalimat tersebut. Jadi mereka ini, Riot Games tidak perlu harus dinikmati dari gamenya saja. Kalian bisa menikmati Riot Games seperti dari lore, maksudnya itu ceritanya ya, cerita latar belakang ya, musik, sinematik, film atau series seperti Arkane, dan lain sebagainya. Karena mereka sendiri bilang bahwa ada bagian lain yang dapat membuat pengalaman lebih mendalam. Seperti tadi yang gue bilang, kita dapat menikmati e-sport, musik, lore, dan lainnya. Terutama jika kalian tidak ingin bermain game dan hanya ingin melihat kompetitif, ya tentunya e-sport ada. Gue sempat berpikir bahwa Riot akan tidak fokus dan lebih mengincar sudut yang berbeda yang lebih menguntungkan. Tapi mereka tahu bahwa akan ada pemikiran seperti itu. Seperti yang gue barusan bilang tadi. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka masih fokus di game dan tidak akan meninggalkannya. Hal ini karena mereka tidak ingin jauh dari visi utama sekaligus awal yang dibuat oleh Brandon dan Mark, di mana mereka tidak ingin mengecewakan para pemain setia mereka demi tujuan serakah yang ada di depan mata. Brandon dan Mark mengatakan kalau seperti itu jadinya Riot Games, mereka lebih baik menutup perusahaan ini daripada jadi seperti itu. Ya, jika kalian menonton film dokumenter soal League of Legends yang berjudul League of Legends Origins yang terbit tahun 2019, kalian akan mengerti maksud dari Mark dan Brandon seperti apa. Nicolo mengatakan bahwa ada 5 target yang telah mereka tetapkan. Sebenarnya ada lagi, namun ia memberikan 5 poin besar ini agar menjadi gambaran untuk kita. Yang pertama adalah memenangkan genre. Maksud dari poin ini, Riot akan selalu untuk mendengarkan masukan dan kritikan dari para pemainnya, mengatasi setiap keluhan dari para pemain, memberikan kejutan dan kebahagiaan kepada pemain, serta membawa game mereka ke tahap berikutnya. Mungkin dari kalian pada langsung terpikirkan bahwa poin ini sudah mulai terlihat dan ada yang tidak. Kalau menurut gue pribadi, poin ini masih berjalan dan sudah terlihat arahnya. Walau masih belum sepenuhnya memberikan yang terbaik, karena pada akhirnya kita ingin yang terbaik, bukan? Contohnya adalah saat kalian mengirimkan tiket. Rioters menjawab dengan cepat, namun terkadang jawaban tidak sesuai dengan harapan kita. Dan jika kalian perhatikan, developer tim Riot sering aktif di media sosial dan sering membalas pesan jika mereka di-tag. Memang tidak semuanya dibalas ataupun tidak semuanya dari mereka sering aktif. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka mencoba untuk memberikan kita perhatian. Oke, lanjut ke poin kedua. Merilis fandom. Dalam poin ini mereka atau Riot ingin mencoba untuk membuat gameplay, event, dan fitur inovatif yang berbeda dari yang lain dan juga baru. Tidak hanya di game tapi juga e-sport, TV, film, musik, pengalaman live yang berkesan, merchandise atau ya kayak mainan atau barang koleksi dan lain sebagainya. Mereka ingin membuat event yang menarik yang bisa memberikan kita ingatan yang indah bersama Riot. Poin ini menarik, sangat menarik. Salah satu event yang menurut gua sudah pas di awal tahun ini dengan poin mereka ini adalah event Lunar New Year. Riot di event ini di setiap region bahkan subregion memberikan event mereka masing-masing. Sebagai contoh subregion Indonesia, yang dimana Riot mengadakan event fun match antara konten kreator, cosplay, dan fun match komunitas. Mungkin yang kurang adalah ini dilaksanakan secara online dan ada beberapa yang belum maksimal. Tapi event ini menjadi pembuka bagi setiap pemain Wild Rift bahwa Riot akan membuat kita memiliki kesan dengan mereka. Gua harap nanti eSport WR seperti kayak di 2018 di mana ada Elder Dragon. Kalau di WR mungkin akan muncul 4 Elemental Dragon, menarik gitu ya di stadion. Berharap. Semoga saja nantinya jika mereka ingin membuat event besar, semoga itu terencana dengan rapi dan lebih baik. Jangan seperti Sentinel of Light atau Runet King yang mana secara cerita gagal tersampaikan sepenuhnya. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Poin ketiga ini adalah Riot akan memberikan reward kepada para Rioters yang berjasa, memiliki ide, bekerja keras, dan mau mengambil risiko besar demi memperdalam hubungan Riot dengan para pemain.
Jadi poin ketiga ini adalah Riot ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada pemain ataupun konsumen mereka saja, namun juga para pegawai mereka. Gua sendiri senang dengan poin ini, terlebih untuk memberikan kenyamanan kepada para pegawainya. Dan semoga kasus Riot dengan mantan pegawainya tidak terulang kembali dan jangan terjadi juga seperti Blizzard. Gua harap. Kita semua tidak ingin, bukan, Riot memperlakukan pegawainya dengan tidak adil yang mana nantinya akan berimbas pada ekosistem yang ada. Terutama kita sebagai pemain. Harus menjauh atau harus pergi dari game yang kita suka. Oke, lanjut membangun game secara global. Riot akan memanfaatkan studio di luar dari kantor pusat atau HQ Riot di LA, Los Angeles, untuk mencari talenta di lokasi terbaik di seluruh dunia. Ini poin yang mungkin bagi kalian semua yang punya mimpi untuk menjadi Rioters, membawa name tag dengan logo Riot, dengan bangganya membagi pengalaman kalian. Karena Riot tidak segan untuk mencari orang terbaik di luar sana. Jadi siapa tahu Riot akan membuat kantor, mengajak anak-anak muda yang kreatif dan mereka yang memiliki semangat dengan Riot untuk hadir di tempat kita atau mengajak kita ke sana. Memang tidaklah mudah, terutama di SEA sendiri apalagi Indonesia, tapi jangan berkecil hati. Semua pasti ada jalan. Ada banyak orang yang bekerja sama dengan Riot, tidak harus dalam game mereka. Kalian yang pandai menggambar bisa menjadi bagian dalam tim pembuatan splash art champion skin, menjadi pengisi suara, atau menjadi bagian dari league partner. Bagi kalian para streamer di luar sana. Mengubah pengalaman menonton, ini yang terakhir. Riot ingin terus mengembangkan acara e-sport ini menjadi model penyiaran olahraga yang menarik dan menciptakan cara baru agar kita semua baik. Agar kita semua terhibur, baik itu penonton, pemain, tim, dan lainnya dapat aktif dan berinteraksi. Poin terakhir ini jujur, gue harap yang terbaik dari mereka untuk terus kreatif dan inovatif. Selain itu, apa yang mereka buat nanti dalam bagian e-sport dapat dilihat oleh semua kalangan masyarakat dan mengubah pandangan soal game, apalagi industri e-sport. Nicolo menyampaikan dari tujuan mereka itu pasti akan ada hal baru. Namun saat ini mereka ingin fokus hanya pada apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka menyiapkan Riot dan para pegawainya untuk dapat membantu mencapai target itu. Agar mewujudkan kinerja itu, Nicolo juga menyampaikan bahwa ada 5 proses mereka agar mewujudkan kinerja mereka. Yang pertama ada menata ulang cara kerja kami bekerja. 2. Terus mengembangkan budaya kami. Ketiga, mengakui masa lalu dan memulai babak baru. Keempat, mengapresiasi Rioter sehingga mereka ikut merasakan kesuksesan Riot. Dan yang terakhir, yang kelima, memastikan semua orang di Riot senang dengan arah tujuan kami serta berkomitmen untuk membantu pencapaiannya. 5 hal ini jujur bagi gua pribadi seru. Kenapa seru? Entah kenapa seperti serasa sedang berada di sebuah perusahaan yang sedang mendengarkan atasan sedang berbicara. Maklum terlalu berlebihan ya. Jika kalian membacanya di hal tersebut, kalian akan tahu maksud gua. Oke, ini akan cukup panjang pembahasannya. Poin pertama yang mereka sampaikan adalah menata ulang cara kerja kami bekerja. Atau model operasi dan model kerja hybrid. Nicolo mengatakan ia rindu masa saat mereka masih perusahaan indie, maksudnya masih perusahaan yang kecil ya. Apalagi saat sedikitnya pertemuan rapat, sehingga pekerjaan dapat selesaikan semua. Namun sekarang berbeda. Maka dari itu, Riot pada tahun 2020 meluncurkan sebuah proyek untuk memikirkan ulang struktur cara mereka bekerja dan di bulan ini, lebih tepatnya Januari, dan tahun ini juga mereka menjalankan proyek itu. Jadi 2020 mereka merencanakan, 2022 mereka melaksanakan. Sehingga ada tujuan baru lagi untuk poin ini, di mana akan ada 3 poin. Jadi dalam subpoin ada subpoin lagi. Menyederhanakan cara kerja. Nicolo mengakui pertumbuhan yang terjadi di Riot yang sangat cepat berimbas kepada peningkatan kompleksitas dalam cara mereka menyelesaikan pekerjaan. Misalnya seperti banyak pemangku kepentingan dan kepemilikan yang tidak jelas. Memilih hal kolaborasi yang kedua.
Nicolo mengatakan bahwa mereka senang dengan pencapaian momen kolaborasi antar produk yang mereka buat seperti Riot X Arcane, HDA, dan Spirit Blossom. Namun proses dan strukturnya belum mereka dukung sepenuhnya dengan terbaik. Mungkin ini pelajaran dari mereka ambil karena apa namanya? Agar tidak terjadi lagi seperti Sentinel of Light atau Reignited King kemarin. Yang justru itu sumpah itu jelek banget dah. Dua event itu sebenarnya bukan dua event ya. Event Reignited King itunya event Viego itu bagi gua jelek. Gua pribadi ya. Sorry. Oke, yang terakhir adalah yang ketiga, memimpin dengan visi produk. Mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk fokus pada hal lain dan bukannya menyajikan hal seru bagi para pemain. Jadi pada tahun-tahun awal Riot, mereka tersusun hanya dalam departemen seperti art, desain, dan produksi serta yang lainnya tanpa ada naungan atau payung. Jadi mereka mulainya dari desain dulu, lalu memberikannya ke para pembuat modelnya, lalu dites, dan diluncurkan. Karena dulu mereka hanya fokus pada satu produk yaitu League of Legends. Namun di tahun-tahun terakhir kemarin mereka mencoba untuk tersusun berdasarkan produk seperti League of Legends, LoR, Arcane, lalu e-sport mereka dan lain sebagainya. Rencana 5 tahun ini memberikan mereka gambaran struktur organisasi yang jelas dan menyederhanakannya dalam 5 kelompok operasi yang mereka sebut dengan pilar. Seperti ini. 3 pilar dari 5 akan fokus pada produk, di mana akan terbagi dalam game, e-sport, dan entertainment atau hiburan. Di mana 3 pilar inilah yang akan berusaha memberikan dan menghadirkan produk Riot kepada para pemainnya. Lalu ada pilar publishing atau penerbitan. Lalu ada enterprise atau perusahaan. Publishing sendiri sesuai dengan namanya. Mereka yang akan bertanggung jawab dalam penyebaran produk dari Riot ke seluruh dunia. Dan jangan saja publishing ini menjadi terlalu berlebihan. Maksudnya menyampaikan sebuah produk dengan kata-kata yang terlalu memberikan harapan. Lalu, Enterprise sendiri akan mendukung Riot secara keseluruhan dan mempermudahnya. Pilar produk dan publishing akan memiliki direktur dan tim pemimpin. Sedangkan untuk Enterprise akan dipimpin oleh Presiden Riot sendiri. Nicolo menyampaikan bahwa struktur ini melengkapi cara kerja jarak jauh mereka karena pandemi ini mereka membuat harus bekerja secara virtual dan tetap bisa mencapai banyak target. Walaupun ia tahu bahwa apa yang menjadikan Riot tidak bisa tercipta di depan layar. Karena Riot merupakan perusahaan kreatif yang dimana kerjasama secara langsung itu penting. Namun mereka berkomitmen untuk menyimbangkan hal ini dan tetap mempertahankan cara budaya kerja mereka agar tetap bekerja secara optimal. Nicolo mengatakan bahwa Riot memberikan 3 hari inti, di mana wajib untuk kerja di kantor, dan 2 hari kerja fleksibel, di mana mereka dapat menentukan apakah ingin bekerja di kantor atau bekerja secara virtual atau di rumah. Jadi Senin sampai Rabu itu wajib di kantor, Kamis Jumat kalian tinggal pilih ingin bekerja di kantor atau bekerja di rumah secara virtual. 2. Menyusun tim yang tepat alias budaya. Nicolo mengibaratkan game dengan pembahasan ini agar kita dapat paham dan memunculkan gambaran yang dimasukkan oleh dia. Dalam suatu pekerjaan, perlu yang namanya tim. Dan tim ini jika sendiri dari awal tidak mengerti dengan role mereka, maka akan berujung pada kekalahan atau kegagalan. Riot ingin fokus dalam membangun tim yang tepat dengan komitmen terhadap budaya dan misi mereka. Karena dengan berkembangnya Riot secara besar, maka akan memunculkan keberagaman dan akan sulit untuk mempertahankan identitas mereka dan memelihara kolaborasi yang sehat. Maka dari itu, mereka meminta Rioters untuk berkomitmen kepada Riot dan menjadikan Riot nyaman. Karena Riot merupakan tempat di mana gagasan mendapatkan feedback produktif, tempat di mana mereka dapat mengajukan pertanyaan sulit dengan cara pembahasan yang sehat. Itulah Riot menciptakan tim DNI. Jadi Riot ini menciptakan tim DNI yang artinya Diversity and Inclusion, D dan I maksudnya. Yang mana artinya itu adalah keragaman dan inklusi.
Secara singkat, ini seperti tim human resource untuk para rioters. Dalam sebuah perusahaan apalagi yang besar, menjaga mental para pegawai perlu agar kinerja kerja dapat keluar secara maksimal. Tim D and EI ini dikatakan oleh Nicolo telah menambahkan faktor keberagaman yang luas, survei internal, kompensasi, serta yang lainnya. Akan tetapi tim ini akan dikembangkan lebih luas agar dapat menjangkau beragam talenta dan pemain melalui produk mereka. Mereka juga akan terus mengembangkan program aksi mereka seperti pengumpulan dana amal. Oke, lanjut yang ketiga, poin dalam bekerja tadi, memulai babak baru. Nicolo mengatakan bahwa Riot tidak akan melupakan kejadian masa lalu dan akan bertanggung jawab serta memulai kembali dengan hal baru, di mana masa lalu menjadi pelajaran untuk mereka. Mungkin jika kalian mengikuti perkembangan Riot, maka kalian akan tahu kasus apa yang sekarang ini terkena oleh Riot dan mereka harus membayar akan kasus yang terjadi. Ada kritik soal artikel ini, di mana mereka mengatakan bahwa Riot seolah bersifat murah hati dan memang mereka yang menawarkan uang itu. Tapi sebenarnya jumlah yang dibayar tidak sesuai. Gua sendiri melihat ini seperti melihat pada perusahaan pada umumnya, di mana mereka tidak ingin membuat pernyataan atau mencoba ingin membuat kita berpikir bahwa mereka memang dermawan. Gua pribadi berharap agar ini menjadi pelajaran dari mereka dan memang memulai babak yang baru dengan seharusnya tanpa mengulang kembali kejadian di masa lalu atau mengikuti kejadian dari perusahaan yang lain. Keempat, menang bersama alias kompensasi. Riot berusaha atau ingin para pekerjanya, Rioters, merasa bangga karena mereka menjadi bagian dari Riot. Nicolo mengatakan bahwa memang pada akhirnya pekerjaan akan sama pada akhirnya, yaitu dilihat dari beberapa banyak kita dibayar dan untuk apa kita dibayar. Karena itu mereka perusahaan Riot ini berusaha untuk menjadi salah satu pekerjaan dengan bayaran terbaik dalam industri gaming. Tidak hanya itu, tapi juga sejalan dengan bidang lainnya seperti teknologi, media, olahraga, hiburan, dan lain sebagainya. Akan tetapi gaji dan bonus yang baik hanya akan berlaku pada kesuksesan perusahaan yang melebihi kesuksesan mereka sendiri. Maka dari itu, Riot mengubah cara kompensasi mereka, di mana akan sejalan dengan perkembangan Riot. Seperti kompensasi mereka diubah menjadi model kompensasi agar lebih fokus pada nilai perusahaan jangka panjang daripada tujuan jangka pendek seperti profitabilitas. Tencent sendiri selaku pemegang saham dari Riot setuju dengan strategi kompensasi ini dan memberikan kembali sebagian kepemilikan perusahaan kepada karyawan Riot. Jadi nantinya Rioters akan memiliki kesempatan untuk memiliki sebagian dari perusahaan bersama dengan Tencent. Dan dengan demikian secara langsung dapat berpartisipasi dalam resiko dan manfaat kepemilikan. Sebenarnya jujur pada bagian ini gue kurang paham apakah akan berdampak bagus atau tidak. Namun melihat dari perkataan Nicolo dan reaksi Tencent, maka ini adalah hal yang bagus. Gua sendiri berharap dengan apa yang mereka buat ini dapat memberikan kreativitas dan hasil produksi yang terbaik untuk kita, para pemain. Sehingga apa yang kita berikan kepada Riot dapat dijadikan hal inovatif. Yang terakhir, yang kelima, memperluas QA Dodge. Nicolo sadar bahwa Riot adalah tempat yang diimpikan banyak orang untuk berkarya, dan lain sebagainya. Namun terkadang impian itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Dan karena itu, mereka membuat program ini, yaitu Quay Dodge. Agak susah nyebutnya ya. Quay Dodge. Program ini nantinya akan memberikan kompensasi kepada mereka yang bergabung dan memutuskan untuk berhenti dari Riot sejak dari 6 bulan pertama mereka bekerja. Jadi ini kayak kompensasi ketika kalian bekerja di awal, namun sebelum 6 bulan kalian merasa tidak betah, kalian berhak untuk keluar dan ada program perlindungan bagi kalian. Kayak gitu. Jadi tujuan program ini adalah membantu transisi dan memberikan jalan agar mendapatkan pekerjaan baru. Karena dalam program ini, gaji akan mereka terima sebagian dengan hak bonus milik mereka tentunya. Kenapa Riot membuat ini?
Nicolo bilang tidak semua orang akan menyukai arah tujuan dari perusahaan, strategi yang diambil, dan keputusan yang dibuat. Maka dari itu, Riot memberikan kesempatan untuk para Rioter mundur atau maju bersama dengan perusahaan tanpa ada yang tersakiti di kemudian hari. Di Riot tidak boleh seorang pun yang merasakan adanya tekanan untuk meninggalkan atau bertahan bersama Riot. Apapun yang mereka putuskan adalah yang terbaik untuk mereka. Menurut gue pribadi ini adalah langkah yang bagus terlebih bagi perusahaan besar seperti Riot. Gue pribadi tidak tahu betul bagaimana rasanya bekerja di suatu perusahaan itu, bagaimana kesulitannya apa, tanggung jawabnya apa, dan masalahnya apa. Karena gue sendiri belum sama sekali terjun ke dalam dunia itu. Namun ada satu hal yang gue paham, bahwa sebuah perusahaan yang baik adalah mereka yang dapat mengerti keadaan karyawan mereka. Baiklah, artikel dari Ricolo ditutup dengan ucapan terima kasih dari beliau, di mana ia berterima kasih kepada kita, para rioter, dan semua aspek yang membuat Riot berkembang. Ia juga berharap kita semua dapat sama-sama berjalan dan melihat masa depan dari Riot, karena masa depan itu tidaklah terbatas. Gue berharap semua tujuan dan resolusi mereka ini dapat tercapai dan menjadi perusahaan di industri gaming yang memang mengerti dengan para pemain dan komunitasnya. Memang tidaklah mudah, terlebih jika produk kita dan perusahaan kita berskala global. Akan ada banyak rintangan yang harus dilalui. Begitu juga hidup kita. Gua Kasa, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.